baca buku, kalau mulut kau bungkam mulut, di mana-mana moncong senjata, berdiri gagah kong kali kong dengan kaum cukong di desa-desa rakyat di. Wiji Tukul lahir dari keluarga penarik becak pada 26 Agustus 1963 di Kampung Buruh, Sorogenen, Solo. Nama asli Wiji Tukul sesungguhnya adalah Wiji Widodo. Nama Widodo diubah menjadi Tukul oleh Cempe Lawarta, anggota bengkel teater yang diasuh oleh penyair W.S. Rendra. Wiji Tukul berarti biji tumbuh. Tidak hanya dekat, Wiji Tukul bahkan meraih penghargaan pada 1991. Setelah lulus SMP, ia melanjutkan pendidikan di jurusan Tarik Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, tapi tidak tamat, hanya sampai kelas 2. Ia berhenti sekolah untuk bekerja agar adik-adiknya bisa melanjutkan studi. Pekerjaan pertama Wiji Tukul adalah sebagai loper koran. Lalu ia menjadi calo tiket dan tukang pelitur furnitur di perusahaan mebel. Ia juga mengamen puisi ke kampung dan kota-kota. Setelah menikah dengan Diah Sujirah alias Sipon pada Oktober 1988, ia hidup membantu istrinya dengan usaha sablon. Kemudian, Wiji Tukul menobatkan diri sebagai aktivis pembela buruh. Nama Wiji Tukul ada di barisan demonstran Kedungombo, Sritek, dan sejumlah demonstrasi besar di Solo. Lalu, ia bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik, yakni PRD. Pada tanggal 27 Juli 1996, terjadi kerusuhan dengan melibatkan Partai Rakyat Demokratik, PRD, yang melawan peraturan perundangan saat itu. Peristiwa tersebut dikenal sebagai peristiwa kerusuhan 27 Juli alias Kuda Tuli. Saat itu, PRD yang di bawah pimpinan Budiman Sujatmiko dituding oleh pemerintah melalui Kepala Staf Bidang Sosial dan Politik, ABRI Letnan Jenderal Syarwan Hamid, sebagai dalang di balik peristiwa itu, sehingga para aktivis PRD diburu, termasuk Wiji Tukul. Ketika itu, Wiji Tukul yang berada di Solo sebagai Ketua Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat atau Jakar yang merupakan badan yang merapat ke PRD. Wiji Tukul kabur usai beberapa anggota kepolisian mendatangi rumahnya. Dalam pelarian, Wiji Tukul harus mencuri kesempatan untuk bertemu dengan Sipon. Paling sering keduanya bertemu di Pasar Klewer. Setiap bertemu, mereka membuat janji untuk pertemuan selanjutnya. Saat itu pula, Wiji Tukul menceritakan beberapa daerah yang dikunjunginya dan beberapa kali ia meminta duit kepada sang istri untuk membiayai hidup pelarian. Selama pelarian, ia memiliki beberapa nama samaran, yaitu Paulus, Aloysius, dan Martinus Martin. Ia juga sering memakai topi supaya tidak mudah dikenali. Selain itu, Wiji Tukul juga kerap menggunakan jaket saat keluar rumah untuk menyamarkan badannya yang kerempeng. Semenjak Juli 1996, Wiji Tukul berpindah-pindah keluar masuk daerah dari kota satu ke kota yang lain untuk bersembunyi dari kejaran aparat. Meski menjalani pelarian dengan penuh ketakutan, Wiji Tukul tetap menorehkan karya-karya kritisnya lewat puisi dan cerpen. Banyak kata-kata Wiji Tukul yang bisa dikatakan masih abadi hingga sekarang, terutama puisi-puisinya. Salah satu di antaranya ialah puisi yang berjudul Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu. Ia menyampaikan beberapa bait puisi yang menyindir para penguasa dan aparat pemerintahan yang zalim pada saat itu. Puisi Di Bawah Selimut Kedamaian Palsu memiliki makna bahwa sejatinya seseorang yang berilmu, namun tidak mengamalkan ilmu tersebut dalam kebaikan, maka tidak ada gunanya sama sekali. Orang yang selalu membaca buku namun selalu bungkam dan tidak bisa menegakkan kebenaran, itu juga hanyalah sebuah kesia-siaan. Dalam puisi tersebut seperti disampaikan sebuah sindiran kepada sebagian penguasa pemerintahan yang masih suka berkomplot dengan orang-orang licik, dengan tujuan yang tidak baik atau hanya menguntungkan dirinya sendiri.
sedangkan akibatnya adalah rakyat-rakyat yang tertindas dan tidak mendapat keadilan. Puisi ini memiliki makna yang sangat mendalam sesuai dengan kenyataan yang sedang kita alami saat ini. Wiji Tukul menyampaikan pesan melalui puisi di bawah selimut kedamaian palsu, yaitu agar kita selalu mengamalkan atau memanfaatkan ilmu yang kita dapat pada hal-hal yang baik dan tidak merugikan orang lain. Kita harus menjadi orang yang bijak dalam memanfaatkan ilmu yang kita dapat.